Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab fikih surah Dirasat Ilmiah Siratil Mustafa alaihi salatu wassalam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Dr. Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar Syria yang syahid dibunuh di tangan ISIS. Beliau mengisahkan pada tahun ke-10 nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatlah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Wafatnya paman beliau meninggalkan kesedihan yang begitu kepada Rasulullah, yang begitu dalam, karena wafatnya paman beliau dalam keadaan kekafiran dan mempertahankan agama nenek moyangnya. Bukan hanya itu, paman yang selama ini membesarkan dirinya, yang melindungi dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, yang selalu mendukung dakwahnya di Mekah, telah tiada. Belum selesai Rasulullah bersedih karena sepeninggal pamannya Abu Thalib, Allah panggil istrinya Siti Khadijah 1,5 bulan kemudian. Istri yang selama ini mendampingi beliau di saat berdakwah, di saat orang-orang menjauhi, beliaulah yang mendekati Rasulullah. Di saat orang-orang yang mendustakan dakwah beliau, Khadijahlah yang membenarkannya. Di saat orang-orang menyimpan hartanya untuk syiar beliau, Khadijahlah yang mengeluarkan hartanya mendukung syiar Islam di Makkah. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal kedua orang yang selama ini menyokong dan mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah seperti kehilangan pegangan. Gangguan demi gangguan, intimidasi, teror, caci maki, hampir tiap menit, hampir tiap jam, hampir tiap hari diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kafir Quraisy Makkah. Sehingga pada suatu saat ada seorang awam kafir Quraisy ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di depan Ka'bah, mereka berani menimpakan kotoran onta di atas kepala Rasulullah. Setiap Rasulullah lewat di depan mereka, mereka taburkan debu di atas kepala Rasulullah, sehingga Rasulullah pulang dalam keadaan kotor dan bau, dan disambut oleh putrinya yang menunggu di rumahnya, menangis tidak tega melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sebagai orang pesakitan kaum muslimin. Apa jawab Rasulullah? Wahai putriku, la tazani wa la takhaf, innallaha yansuruni, innahu yansuru abaka. Wahai putriku, jangan kau menangis, jangan kau bersedih, sungguhnya Allah akan menolong diriku dan akan menolong ayahmu, wahai putriku.
Kaum muslimin rahimakumullah, dalam keadaan yang putus asa, sedih, gundah gulana, tidak diterima oleh penduduk Makkah, tidak diterima oleh sukunya sendiri yaitu Quraisy, Rasulullah tidak menghentikan dakwahnya karena Allah telah memerintahkan dirinya, ya Muhammad, basda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin inna kafainaka mustahzi'in. Wahai Muhammad, lakukan yang telah kami perintahkan kepadamu dan jangan kau hiraukan gangguan orang-orang kafir. Sesungguhnya kami melihara kamu dari orang-orang yang memperolok-olok kamu. Rasulullah hijrah ke Taif dengan harapan dakwahnya diterima oleh penduduk Taif, dengan niatan untuk mendapat dukungan dari Bani Saqif di Taif nanti. Sesampai di Taif, Rasulullah mulai berdakwah dengan dukungan Bani Saqif. Namun lama kelamaan orang-orang di Taif menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tokoh Bani Saqif usir Muhammad dari kota ini. Dia telah mengajarkan agama yang lain dari nenek moyang kita. Maka diusirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi Rasulullah dari Taif dengan perasaan sedih kaum muslimin, karena dakwahnya di kampung halamannya tidak diterima, di Taif tidak diterima. Dengan langkah gontai bersama Zaid bin Harisah, Rasulullah dikejar-kejar oleh para budak dan preman-preman Bani Saqif, menghina dia, mencaci Rasulullah, memaki Rasulullah, melempari dengan batu, menyambit dengan batu, yang kecil, yang besar, anak-anak, orang dewasa, perempuan, semuanya memaki Rasulullah dan menyambit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Zaid bin Harisah berusaha melindungi Rasulullah, tapi saking banyaknya orang-orang yang mengejar Rasulullah dan menghina Rasulullah, akhirnya pertahanan Zaid bin Harisah jebol kaum muslimin. Beberapa batu menimpa Rasulullah, bahkan membuat darah mengucur di kaki Rasulullah dan membasahi terompah Rasulullah kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Lalu Rasulullah pergi dari Taif dan beristirahat di sebuah kebun anggur milik Uqbah bin Rabi'ah. Di situ beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar diberi kekuatan, sehingga salah satu budak dari Uqbah bin Rabi'ah mendengar doa Rasulullah yang bernama, dan dia beragama Nasrani. Karena dia mendengar doa Rasulullah SAW, memberikan sepotong anggur, segentai anggur diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sebelum makan anggur itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang membuat budak dari Uqbah bin Rabi'ah memasuk Islam, membenarkan pada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dari kebun anggur, Rasulullah hendak pulang ke Mekah bersama Zaid bin Harisah dengan perasaan putus asa, perasaan gundah gulana. Rasulullah beristirahat di suatu kampung, dan situlah Rasulullah mendirikan salat bersama Zaid bin Harisah. Hal ini didengar oleh sekelompok jin, dan jin ini mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Maka sekelompok jin itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah melanjutkan kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Di perjalanan Jibril turun bersama malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutusku dan mengutus malaikat penjaga gunung. Inna rabbaka ya'lamu ya Muhammad, sungguhnya Tuhanmu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh penduduk Taif kepadamu ya Muhammad. Perintahkanlah agar malaikat penjaga gunung untuk mengembalikan gunung tersebut agar penduduk Taif itu binasa wahai Muhammad. Tetapi Rasulullah, apa jawaban Rasulullah kaum muslimin? Sungguh di luar dugaan Jibril dan malaikat penjaga gunung. Allah yang menghendaki Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk mengembalikan gunung di sekitar Taif. Tapi jawab Rasulullah, Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
ampunilah kaumku, sungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di gerbang kota Mekah, Rasulullah mendapat perlindungan dari salah satu tokoh Quraisy. Lalu Rasulullah salat di depan Ka'bah. Karena mendapat perlindungan dari tokoh Quraisy, maka tidak satu pun penduduk Mekah kafir Quraisy yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hati gundah gulana, tidak ada harapan untuk menyebarkan risalah Islam, Rasulullah tertunduk lusuh pulang ke rumahnya. Sampai suatu malam, di malam bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, para jumhur ulama mengatakan Allah mengirimkan Jibril dan kendaraan bernama Buraq menghibur Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima yaitu perintah salat 5 waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hikmah penting yang kita ambil sebagai pelajaran dari latar belakang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Yang pertama, kesabaran Rasulullah SAW atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, keistiqomahan beliau menjaga sholat, walaupun pada saat itu sholat belum diwajibkan untuk umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa ambil semangat Isra Mi'raj ini dalam menghadapi bencana bala taun COVID-19 yang telah melanda negeri kita selama 1 tahun ini. Bencana ini kaum muslimin sungguh telah memporak-porandakan sisi kehidupan kita pada aspek ekonomi. Berapa orang tua, berapa banyak suami yang tidak dapat mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dalam aspek kekeluargaan, berapa banyak orang tidak bisa bersilaturahim kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada ponakannya, kepada pamannya. Bahkan kaum muslimin, berapa banyak tetangga kita, paman kita, ayah kita, bunda kita, sahabat kita yang telah gugur meninggal karena COVID-19 ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan sabar kita mampu menghadapi COVID-19, karena dengan kesabaranlah tidak ada cara lain untuk menghadapi bencana. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan salat dan sabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran kita kaum muslimin, dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, tidak berkumpul, memakai masker dan selalu menjaga kebersihan diri, maka termasuk kita orang-orang yang sabar. Yang kedua, dalam COVID-19 ini, marilah perbanyak salat kita. Sempurnakan salat 5 waktu kita. Yang tadinya salat di akhir waktu pada salat 5 waktu, begitu dengar azan di musola gang kita, atau mendengar azan di pertengahan masjid, di pertengahan kampung kita, masjid telah memanggil, segeralah kita salat. Apabila kita tidak mampu untuk salat berjamaah di masjid, ajaklah anak istri kita untuk salat di rumah. Bukan hanya itu, tambahkan salat-salat sunnah, rawatib kita mulai kencengin lagi kaum muslimin. Tahajud kita, duha kita, taubat kita, salat sunnah taubat kita, salat sunnah hajat kita, galakkan lagi. Takbir dengan sebenar-benarnya takbir. Takbir dengan menyadarkan bahwa Allah lah yang maha besar, tidak ada selain yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah di saat sujud, berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga, berdoa untuk keselamatan bangsa ini, berdoa untuk keselamatan sahabat-sahabat kesehatan kita, berdoa untuk seluruh pemimpin kita agar mereka diberi kekuatan untuk menghadapi bencana di negeri ini. Kaum muslimin, kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi amarana bil i'tihadi wal i'tisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafi muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhal azim yazkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.